Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa secara pribadi, mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dalam kebenarannya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayatnya yang kedua. Saya ajak kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian nats pembimbing ini, dan mari kita sambut dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 bait 1. Dia dulu dia menyap pegangan hidupku kekal. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Saat ini dalam kesempatan Tuhan mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus ini, kerinduan yang besar dalam hati kami untuk kami menyembah-Mu ya Tuhan, untuk kami menikmati persekutuan dengan memuji memuliakan nama-Mu ya Allah yang bertata di atas puji-pujian, dan untuk kami mendengar sabda-Mu, untuk kami boleh menerima berkat-Mu dalam persekutuan-Mu. Tapi kami menyadari Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu karena kami ini berlumuran dosa. Sedangkan Tuhan Allah yang suci, yang kudus. Karena itu saat ini kami mau mengakui di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan segala pelanggaran kami, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon dalam Yesus Kristus, mari Tuhan membenarkan kami. Mari Tuhan menghapus kami dari setiap kesalahan kami dan menyucikan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami datang dan memohon dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Demi nama Tuhan dan karena kuasa jabatan yang dikaruniakan kepada kami menyatakan bahwa keampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus.
Kita bersama-sama mengucapkan bagian sabda Tuhan yang menjadi berita anugerah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama menyanyi menyambut berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 178. Kidung Jemaat 178 ayat 1. Karena kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia, dan kata-kata selanjutnya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari surat 1 Yohanes atau pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Saya membacakan bagian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini bagi kita. Judul perikop, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini. Dan mari kita bersama-sama meresponinya dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58 bait 3. Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, dan kata-kata selanjutnya. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 9, kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 14. Kita siap hati kita untuk kita berdoa.
Dan bagi yang belum menemukannya, kita sebentar baru lanjut cari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihani akan kami. Dalam Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dan telah memanggil kami untuk menjadi milik Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Dan Tuhan memanggil kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, terlebih khususnya di jemaat Tubuh Mada ini. Ya Allah Bapa di sorga, sebagai saksi Kristus, kami menyadari masih banyak hal yang perlu kami tahu tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang rencana Tuhan, supaya dengannya kami memiliki bekal untuk kami bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kami akan menerima bekal firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing. Dan biarlah dengan karya Roh Kudus-Mu kami mengerti firman-Mu dan menjadi bekal bagi kami. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu, hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari layakkan hamba-Mu ini Tuhan, dan kiranya Tuhan berbicara dan kami semua diberkati oleh sabda. Mari datang dan berfirman ya Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 14. Judul perikop: Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian bagian sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk 1 bulan September ini, jemaat-jemaat yang ada di Klasi Suwanokaka, dalam hal ini Hukum Mada, Kakak Pahuanu, dan Prebakul, ada dalam tema besar, yaitu persembahan. Dan berbicara tentang persembahan, khususnya di Jemaat Hukum Mada, kami majelis mengamati bahwa tingkat memberi warga sangat meningkat, sangat luar biasa. Lalu kalau tingkat memberi persembahan warga sudah luar biasa, kenapa perlu lagi dihotbahkan tentang persembahan?
Ini berangkat dari pemahaman memberi. Karena di saat keuangan atau persembahan semakin meningkat, ada bahayanya. Bahayanya kalau pemberian persembahan lahir dari pemahaman yang salah atau belum punya pemahaman sebagai landasan. Itu dasarnya. Bahaya seperti apa Bapak Pendeta? Bisa hitung-hitungan. Itu uang kita dengar itu semakin banyak, itu kita semakin ini. Di mana saja itu uang? Ada baiknya di saat ada kritikan atau sikap kritis. Tetapi kalau muncul itu dari satu rasa ingin tahu yang positif, itu baik. Dan kalau rasa ingin tahu yang positif, pasti tidak ditanyakan kepada orang yang tidak tahu. Kalau rasa ingin tahu yang positif, pasti ditanyakan kepada majelis. Apa majelis? Artinya di tempat yang bisa kita dapatkan penjelasan. Artinya ini sebelum terjadi di jemaat kita, perlu memang diingatkan hal ini. Ada yang kemudian bisa berkata begini, ini gereja ini kalau bukan karena saya, Allah yang sebagainya. Atau ke waktu apa biasa dengar bilang begini, Bapak, ini memang dia tidak pergi gereja Bapak, tapi kalau bilang Natal dia tidak mundur, dia sudah yang kasih Bapak. Saya melihat di beberapa tempat ada konsep pemahaman yang salah tentang persembahan. Dan hari ini penting sekali untuk Bapak Mama mengikuti, karena ini dasar sama sekali tentang bagaimana kita mengikuti khotbah-khotbah minggu berikut. Ini dia punya landasan yang kita harus tahu. Dalam bacaan kita tadi, bahkan lebih terang lagi, lebih jelas dalam nats pembimbing, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Kalau Yesus saja mempersembahkan dirinya, bagaimana kita? Itu dasarnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya lebih masuk kepada Yesus mempersembahkan diri, karena bagian bacaan kita tadi menyinggung tentang korban, menyinggung tentang kemah suci, menyinggung tentang imam besar, imam agung, maka perlu dulu untuk saya menyampaikan kepada Bapak Mama secara konteksnya. Karena kitab Ibrani ini memang ditulis kepada orang Yahudi yang sudah Kristen. Tetapi contoh yang dia ambil atau gambaran yang diambil, yaitu yang masih agama Yahudi asli atau dalam perjanjian lama, yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Jadi Bapak Mama kekasih Tuhan, saya menyegarkan kita bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saat mereka sudah ada di Gunung Sinai, di sana Musa naik di atas gunung atas panggilan Tuhan, dan kemudian dia turun dari gunung setelah 40 hari dan menerima 2 loh batu 10 Tuhan. Maka di situ bangsa Israel memiliki pegangan. Ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mereka harus pegang selalu. Dan kemudian hukum Tuhan itu harus ditaruh di satu kotak yang disebut tabut perjanjian. Dan itu dipikul
Selanjutnya kemana-mana mereka berjalan. Dan di mana mereka berhenti, kemudian Allah memberi kepada mereka satu perintah untuk bangun kemah khusus. Kemahnya bernama kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini, kalau macam saya kasih bayangan kita, ini adalah satu lokasi di mana bangsa Israel istirahat dalam perjalanan di padang gurun. Saat tiang awan itu berhenti, maka mereka kan harus berhenti. Itu menunjukkan bahwa Tuhan bilang kamu istirahat. Saat itu maka mereka harus membangun kemah pertemuan atau mendirikan kemah pertemuan. Dan siapa yang mendirikan kemah pertemuan? Itu adalah suku Lewi. Tidak boleh suku lain. Kenapa suku Lewi? Semoga tidak lupa ini. Saya kembali sedikit. Waktu Musa turun dari gunung tadi membawa doloh batu, ternyata mereka bangsa Israel yang ada di bawah menyembah patung lembu emas. Musa marah, dan itu marahnya Tuhan. Bunuh saudaramu sendiri yang tidak mau datang di sini, yang menyembah Tuhan Allah yang Esa. Jadi yang datang menyembah Allah yang Esa, mereka merapat kepada Musa. Sedangkan yang tidak mau, yang tetap mau sembah lembu emas, maka mereka dibunuh oleh saudara mereka sendiri. Dan yang dibunuh itu sekitar 3.000 orang. Dan yang sama sekali tidak ikut-ikutan, yaitu suku Lewi. Sehingga suku Lewi dipakai Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk pelayanan di baitnya. Karena itu saat saya lanjut bangsa Israel berhenti, maka yang bangun kemah itu adalah suku Lewi. Sedangkan suku-suku lain mereka membangun kemahnya masing-masing. Nah, di tengah-tengah itu ada kemah pertemuan, tempat tabut Allah, tabut perjanjian itu disimpan. Dan kemudian di luar dari kemah itu ada 12 kemah lagi di luar kemah pertemuan. Jadi itu ada pemimpin-pemimpin dari suku-suku bangsa Israel yang 12 suku. Baru kemudian di bagian luar dari kemah 12 suku itu baru yang lain mereka. Artinya dari begitu banyak manusia, karena sekitar 2 jutaan orang yang keluar dari Mesir. Kita bayangkan begitu banyak kemah itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang saya lebih terperinci. Dalam kemah pertemuan itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang satu ada ruang suci, ruang kudus. Yang satu ada ruang maha kudus atau ruang maha suci. Ruang kudus itu dia sekitar 10 kali 20 meter. Lebih kecil dari itu lagi karena dia pakai hasta. Sedangkan kalau ruang maha kudus itu 10 kali 10. Jadi kita bayangkan bahwa kenapa ruang maha kudus itu kecil, sedangkan ruang kudus itu lebih besar. Karena di ruang kudus itu para imam bebas masuk keluar di situ. Tetapi seperti ini ya, macam kalau taruh apa di sini, sampiran begitu ya, pembatas. Maka yang di sana ini di Bapak Mama ini ruang kudus, sedangkan yang ini ruang maha kudus. Di sana itu para imam bebas untuk masuk keluar, tapi di sini itu pakai undi. Dan satu imam hanya boleh kalau dia diundi 1 tahun sekali. Jadi itu pakai undi dan dengan doa yang serius, dengan sungguh-sungguh, siapa betul yang terpilih untuk nanti bisa masuk di ruang maha kudus, membuka tirai itu, masuk, dan kemudian di situ bakar lampu. Di situ ada kemenyan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan,
Saat kita melihat bagian firman Tuhan tadi, di situ jelas bahwa Yesus hanya satu kali. Satu kali dia masuk di ruang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Itu apa artinya? Itu karena ada batasan antara Yesus sebagai imam agung dengan imam-imam orang Lewi, yang itu disebut sebagai imam-imam yang paling tinggi, imam besar. Tidak bisa dikatakan imam agung. Imam agung Yesus Kristus. Dan apa itu imam? Kita sudah selesai tentang kemah suci. Bapak Mama sudah punya gambarannya. Sekarang saya masuk di imam. Apa itu imam? Imam itu adalah manusia yang mewakili kawan manusia untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saya ulang. Imam itu adalah manusia yang berdiri di hadapan Tuhan mewakili kawan manusia. Kenapa saya perlu tekankan manusia? Karena darah domba tidak bisa itu mewakili manusia di hadapan manusia. Dia hanya lambang. Dia hanya gambaran. Oh begitu, benar. Karena domba posisinya lebih rendah dari manusia. Hewan punya posisi lebih rendah dari manusia. Karena itu yang mewakili manusia harus setara dengan manusia atau lebih tinggi dari manusia. Jadi tidak bisa yang mewakili manusia itu lebih rendah dari dia. Karena itu maka bagi orang Yahudi kalau mereka berdosa, itu nanti mereka datang dan membawa anak domba. Nanti para imam suruh mereka taruh tangan mereka di domba itu. Kemudian imam berdiri untuk menyampaikan di hadapan hadirat itu. Dan yang mengganti dosanya bukan orangnya, tapi mengganti dosa dari orang itu adalah darah anak domba itu. Tapi itu berkali-kali. Saat dia berdosa datang lagi bawa domba lagi. Saat dia berdosa datang lagi. Namanya manusia penuh dengan dosa. Pasti tidak berhenti. Akan bawa terus domba untuk menjadi tumbang. Darah yang tercurah itu menandakan bahwa orang ini secara serius menyatakan penyesalannya akan kesalahannya di hadapan hadirat Tuhan. Tapi para imam itu tidak bisa untuk mereka masuk tanpa mereka sendiri harus mengorbankan darah anak domba. Menunjukkan bahwa para imam sendiri dia harus menyucikan dirinya dari dosa lewat darah anak domba. Meskipun dia mewakili umat, tetapi dia sendiri juga orang berdosa. Karena itu dia juga harus turun domba begu untuk supaya dia punya dosa juga diampuni, bahwa dia layak masuk. Artinya kalau dia tadi itu yang khusus diminta atau ditunjuk atau setelah diundi untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan layak. Nah ini yang membingungkan bagi orang Yahudi yang sudah masuk Kristen. Bagaimana tentang ini kemah pertemuan, atau dalam saat itu sudah bukan kemah pertemuan lagi. Itu mereka sudah ada bait Allah. Tetapi bait Allah tidak sama dengan kemah pertemuan. Karena kemah pertemuan lebih asli. Bait Allah itu sudah kemudian ada kemegahan manusia di sana. Terutama dari Raja Salomo saat membangun. Bagaimana sekarang kita yang sudah Kristen? Apakah kita harus tetap melalui para imam? Karena kita ini berdosa terus. Dan bagaimana tentang para imam? Itu menjadi pertanyaan bagi orang Kristen Yahudi atau orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti Yesus dan menjadi Kristen.
Dan disinilah penulis kitab Ibrani, dia menjelaskan kepada mereka itu bahwa Yesus Kristus, dia yang tidak berdosa, tetapi dialah yang mengorbankan diri. Jadi darah Kristus itu menyempurnakan, menggenapi tentang lambang tadi, yaitu darah anak domba. Itu hanya lambang. Sama dengan kalau kita teperaingu, contohnya kalau ada baku selisih yang berat, bukan satu rumah, tetapi dia itu lain rumah besar, itu kan biasanya pakai budaya. Paling tidak itu ikan babi, contoh. Itu lambang darah dari babi itu menunjukkan bahwa kita serius dan apa kita kesalahan-kesalahan ya sudah dilepaskan, sudah lewat pengorbanan tadi. Tapi dalam Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, hal-hal itu bukan lagi hal yang terpenting. Artinya bukan sesuatu yang harus dipegang teguh. Kalau dilakukan ya namanya kalau macam kita pertemuan, kita makan sama-sama tuh. Jadi tiga bagi. Tapi bukan lagi dia menggantikan kita punya kesalahan, tidak lagi. Sebagai orang Kristen, darah Kristus sudah tertumpah satu kali untuk selamanya. Tidak bisa Kristus disalibkan berulang-ulang. Darahnya satu kali yang korban. Selanjutnya, kenapa Kristus sebagai imam yang agung? Kalau bapak mama mungkin ada yang bertanya, mau menjebak kita. Orang Kristen bilang bahwa Yesus itu adalah imam agung. Sedangkan imam itu hanya dari keturunan Lewi. Yesus dari keturunan Daud, Yehuda. Kenapakah Yesus bisa disebut sebagai imam? Itu penting. Dan kalau kita baca surat Ibrani ini, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus menjadi imam menurut peraturan Imam Melkisedek. Kalau bapak mama baca kisah tentang Abraham, satu kali setelah peristiwa Abraham menyelamatkan saudaranya, dalam hal ini ponakannya Lot, dari serangan dalam perampasan beberapa raja kepada Sodom dan Gomora, Abraham menyelamatkan ponakannya Lot. Maka datanglah seorang raja dari Salem yang bernama Melkisedek, dan dia memberkati Abraham. Waktu itu belum ada suku Lewi. Suku Lewi itu ada setelah anak-anak Yakub. Ini Abraham, belum Ishak. Nanti baru Yakub, baru ada suku-suku. Di zaman Abraham sudah ada yang disebut sebagai imam besar. Dan Yesus Kristus menjadi imam menurut peraturan Imam Melkisedek. Artinya apa? Melampaui dari imam suku Lewi. Yesus lebih tinggi. Karena itulah dia disebut sebagai imam agung. Kenapa? Karena ia sudah ada gambarannya sejak perjanjian lama di zaman Abraham lewat Melkisedek. Dan suku Lewi menjadi gambaran yang dikhususkan untuk melayani kita. Ini khotbah pengajaran, Bapak. Agak berat-berat sedikit, tapi saya percaya Tuhan yang beri kita kemampuan untuk bermaaf. Karena itu Yesus disebut sebagai imam agung menurut peraturan Imam Melkisedek. Dan imam agung, tugas imam itu pasti tadi saya jelaskan. Seseorang yang mewakili manusia untuk menghadap Allah. Untuk apa Yesus menghadap Allah mewakili manusia? Yaitu untuk pengampunan dosa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kan kalimat Yesus di kayu salib. Yesus mewakili kita manusia yang berdosa ini untuk supaya Allah berkenan. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku karena tanggung jawab dari Bapa yang merencanakan keselamatan dilaksanakan tuntas oleh Yesus dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Yesus taat sampai di kayu salib. Itulah korban yang sungguh-sungguh
tidak akan tergantikan. Karena Yesus tidak berdosa, dan hanya yang tidak berdosa yang dapat menggantikan manusia yang berdosa. Darah anak domba darahnya suci, tetapi dia posisi lebih rendah dari manusia. Harusnya menggantikan manusia, suci tetapi lebih tinggi dari manusia. Dan itulah Yesus yang menggantikan. Dan inilah bukti persembahan Allah yang luar biasa untuk kita manusia. Jadi Allah mengajarkan bagaimana Allah sendiri mengasihi manusia, dan dia sendiri memberi dirinya. Dan lewat Yesus Kristus kita belajar bagaimana kita memberi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan, dengan penuh penyucian diri. Dengan demikian landasan ini Bapak Mama tidak punya pegangan, bahwa kenapa saya memberi persembahan baik diri saya, materi saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mempersembahkan dirinya kepada saya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya memberi persembahan kepada Tuhan, sebagaimana Yesus yang taat sampai mati, maka pemberian kita lahir dari ketaatan hidup kita. Tidak bisa untuk kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang tidak taat. Maksudnya begini, minta maaf mama, saya tidak pergi gereja, tolong bawa saya punya persembahan. Ketaatan kita untuk beribadah kita tinggalkan, tapi kita mau memberi ini, itu tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan. Yang terakhir, Allah memberi dirinya bagi kita manusia atas landasan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kasih itulah yang membawa aroma harum yang kita nikmati. Hanya kasih Allah yang dapat membuat kita menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, di saat kita memberi apapun dalam hidup kita tanpa landasan kasih, tidak berkenan di hadapan Dia. Karena itulah maka persembahan kata dasarnya sembah, kahulu karadaku. Memberi kepada Tuhan tidak bisa dengan kita tegap menyombongkan diri, tidak bisa. Harus dalam perendahan diri, kahulu karadaku. Itu makna persembahan. Sebagaimana Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Kalau Tuhan saja melakukan itu, apakah kita memberi persembahan untuk melampaui cara Tuhan? Dalam artian kita dengan sikap yang tidak rendah hati, saya pikir tidak mungkin. Dan dalam kerendahan hati itulah kita tidak pernah hitung sama Tuhan. Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup saya. Yang saya berikan ini tidak ada artinya Tuhan kalau dibandingkan dengan apapun yang Engkau berikan dalam hidup saya. Kalau sudah masuk rumah sakit Bapak Mama, kalau sesak napas oksigen itu harganya mahal sekali. Tapi saat kita tidak sakit, secara bebas Tuhan tidak minta kita bayar tiap hari kita hirup ini udara. Renungkanlah kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Biarlah kita hari ini mendapat pegangan. Kenapa saya memberi? Kiranya bagian firman Tuhan yang kita renungkan tadi menjadi landasan dalam hidup persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dalam lembaga gereja, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.